Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta, dengan hormat bersama ini kami, nama Saiful Hadi SEMM, Jabatan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Biren, alamat nomor email dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Bertindak untuk dan senama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Biren berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari. Itunya nggak usah dibacakan. Baik yang mulia. Kalau soal surat kuasa khusus biar urusan saudara saja dengan prinsipal itu. Siap mulia. Sekarang masuk, ada yang akan jadi eksepsi? Baik yang mulia. Ya. Kami ada dua eksepsi. Yang Ya. pertama, kedudukan hukum legal standing pemohon yang mulia. Ya. Tidak memiliki kedudukan hukum? Ya. Memiliki atau tidak? Tidak memiliki yang mulia. Kenapa? Karena kalau berdasarkan data agregat kependudukan Kabupaten Biren yang mulia, Ya. itu sebanyak 458.978. Oke. Lalu kemudian suara sah itu di angka 221. Pokoknya lebih dari 2% lah ini ya? Lebih 1,5%. Lebih dari 1,5%. Oke, Iya. lanjut. Di tenggat waktu ada eksepsi? Di tenggang waktu tidak ada yang mulia. Oke. Permohonan kabur? Pemohon tidak jelas. Ada yang mulia? Ya tidak jelas itu dengan kabur sama itu. Iya. Silakan. Apanya yang kabur? Di petitum yang mulia, antara petitum dengan posita itu tidak ada korelasi karena di petitum itu dimintakan seharusnya suara yang benar. Ya. Di posita itu tidak disampaikan yang mulia, yang menjadi dasar alasan pokok permohonan. Oke, apa lagi? Itu saja yang mulia. Itu saja. Saya masuk ke pokok permohonan. Ya. Dalam dalil pemohon, ya, pemohon ada menyampaikan bahwa dalam rekrutmen PPK dan PPS, nah ini merugikan pasangan calon nomor urut 1 yang mulia. Ya. Bentuk kerugiannya menurut dalil pemohon adalah bahwa PPK menguntungkan pasangan calon nomor urut 1. Kami membantah yang mulia bahwa proses rekrutmen itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara transparan itu sebelum rekrutmen udah kami sampaikan kepada khalayak ramai baik melalui media massa maupun media online, Ketua. Dan kemudian tidak ada menjelaskan dalil pemohon bahwa di mana keuntungan yang diperoleh oleh 03. Ya. Nah, dan kemudian tidak ada temuan, ya, Bawaslu tidak ada rekomendasi baik itu yang bersifat temuan melalui jalur investigasi penelusuran atau lalu kemudian laporan masyarakat. Ini clear, Ketua. Iya, kalau clear tidaknya kami menilai, jangan saudara pula bilang clear atau tidaknya. Siap, Ketua. Ya, pekerjaan hakim tidak boleh diambil oleh pihak-pihak. Silakan. Lalu kemudian pemohon mendalilkan bahwa dalam uji kemampuan Al-Quran ini merugikan pemohon, di mana pemohon mendalilkan bahwa harusnya memakai mic atau pengeras suara, padahal dalam ketentuan perundang-undangan di Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 21 tahun 2024, pedoman teknis uji mampu baca Al-Quran, nah ini tidak ada keharusan bahwa memakai pengeras suara. Namun demikian yang mulia, kami juga berdasarkan kesepakatan antara seluruh pasangan calon memakai pengeras suara. Maka dari itu berakhir dengan baik dan aman yang mulia. Oke. Tuduhan berikutnya tentang debat, di mana debat ini pemohon mendalilkan bahwa terdapat unsur kerugian yang dialami oleh pemohon, di mana unsur kerugian tersebut dituduh bahwa moderator itu memasukkan pertanyaan ke pemohon, padahal faktanya itu tidak ada sama sekali dan bahkan Ke pemohon atau termohon? ke termohon yang mulia. Bisa bedakan pemohon termohon kan? Bisa, baik itu. Terus? Nah ini
ada surat pernyataan yang dibuat oleh moderator bahwa moderator tidak pernah sama sekali. Lalu kemudian selain itu bahwa pelaksanaan debat itu melibatkan kalangan profesional dan kemudian juga praktisi. Berikutnya tentang tuduhan TSM bahwa ada dalil pemohon ya, yang menyatakan terdapat keterlibatan dan pertemuan salah satu pasangan calon para koci atau kepala desa serta camat di kediamannya. Nah, ini kami bantah yang mulia bahwa kami jelaskan bahwa tidak ada keterlibatan sama sekali. Dalil pemohon tersebut tanpa merinci siapa yang terlibat dalam pertemuan tersebut serta maksud tujuan apa di dalam kegiatan, karenanya termohon dengan tegas membantah ya, tidak ada mengarahkan para keci. Bagaimana mungkin dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang berbeda yang mulia, karena keci itu di luar kendali kita tidak punya kuasa tentunya mengarahkan para keci. Selanjutnya yang mulia, Bahasanya bukan kita, kami begitu. kami ya. Lalu kemudian yang mulia, Sudah Anda berputar-putar nih masuk ke petitum saja. baik yang mulia, Ya. terima kasih. Saya akan membacakan petitum. Makanya dibikin ringkasannya. Silakan. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Biren nomor 3979 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biren tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024. 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biren 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia, hormat kami, kuasa hukum termohon Asman Siagian dan kawan-kawan ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Sekarang pihak terkait. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami pihak terkait atas nama Haji Muklis ST, Insinyur Haji Rajuardi MT sebagai... Langsung ke poinnya aja, Pak. Baik, terima kasih Yang Bapak Mulia. ada eksepsi? Ada Yang Mulia. Apa eksepsinya? Pertama, ini tidak masuk dalam eksepsi tetapi kami buatkan dalam keterangan, yaitu tentang lewat waktu pengajuan perbaikan permohonan pemohon di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2024. Itu perbaikan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, kemudian pengajuan perbaikannya pada tanggal 9 Desember. Menurut pihak terkait telah lewat waktu, seharusnya hari terakhir adalah hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00. Ini kapan ditetapkan ini, Pak? Ketetapan KPU-nya kapan? Dimasukkan tanggal Bukan, pertanyaannya KPU menetapkan hasil tanggal berapa? tanggal 2 Yang Mulia. Tanggal 2 itu hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Betul KPU? Kalau itu kan hitungannya 2, 3, 4. Ya? Iya, Yang Mulia. Jadi dihitung dari tanggal 4, 4, 5, 6. Terakhir harus masuk hari Jumat. Iya. Ini hari apa dimasukkan permohonan? Hari Senin tanggal 9 Yang Mulia. Perbaikannya. Perbaikan. Kalau perbaikannya lewat waktu bagaimana caranya? Pihak terkait akan menanggapi permohonan awal saja. Nah, menanggapi permohonan awal ya. Baik, Yang Mulia. Oke, silakan. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Dalam tanggapan ada eksepsi Yang Mulia tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian dianggap dibacakan, kemudian tentang kedudukan atau legal standing pemohon, itu berdasarkan pasal 158 ayat 2. Kemudian yang ketiga, permohonan pemohon tidak jelas atau obskur libel. Kemudian masuk kepada pokok perkara Yang Mulia.
bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat terkait undangan untuk memilih tidak disampaikan kepada pemilih. Kami tanggapi sebagai berikut bahwa fakta sebenarnya partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biren tahun 2004 sebanyak 227.499 pemilih dari jumlah DPT sebesar 316.604 setara Sebentar dengan Bapak, sebentar ini saya baru dapat urutan-urutan kejadian ya. Jadi EAP3-nya itu dikirim ke yang bersangkutan tanggal 5. Jadi Pak ya, tanggal 5 pukul 00:04. Jadi sudah lewat 4 menit. Jadi mereka kami kirim tuh tanggal 00:04. Itu jatuhnya pada tanggal 5. Oleh karena itu hitungannya adalah 5, 6, dan 9. Ya? Bapak baca ini enggak? Memang dia masukkan, tapi kami mengirim meresponnya itu jatuhnya pada tanggal 5, pukul 00:04. Jadi hitungannya tanggal 5. Nah kalau dari hitungan kami, ini tidak melewati waktu. Baik, perbaikannya, ya. Kami serahkan kepada Yang Mulia. Iya, terima kasih. Ini biar clear, ya, karena ini dalam persidangan. Silakan. Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan bahwa fakta yang terjadi adalah partisipasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biren sebanyak 227.499. Itu kalau itunya nggak usah, Bapak mau mengatakan bahwa ini lewat dari 158 kan? Betul, benar. Yang Mulia. Oke, jadi tidak memiliki legal standing menurut Bapak? Siap. Yang Mulia. Oke, lanjut. Bahwa kemudian dalil pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran bersifat TSM dilakukan oleh termohon, tanggapannya adalah pihak terkait tidak pernah meminta kepada termohon beserta jajaran dan tidak memiliki relasi kuasa untuk memerintahkan termohon dan jajarannya guna melakukan pertemuan rahasia dalam rangka pemenangan pihak terkait. Pihak terkait tidak pernah dan tidak memiliki kekuasaan untuk memerintahkan penyelenggara atau PPS di 17 kecamatan Kabupaten Biren guna memobilisasi pemilih untuk memilih pihak terkait. Sepengetahuan pihak terkait tidak pernah terjadi penghalangan-penghalangan dan intimidasi yang dilakukan oleh petugas TPS kepada saksi pemohon. Faktanya, saksi pemohon telah menandatangani POM model D hasil kecamatan KWK wali kota, diantaranya adalah Kecamatan Makmur. Itu berapa kecamatan yang ditandatangani? Yang Semua? ditandatangani ada 7 Yang Mulia, cuma 1 yang tidak ditandatangani. 7 dari berapa kecamatan? 8 yang didalilkan oleh pemohon. Oke, dari 8 yang didalilkan itu 7 tanda tangan. Ditandatangan Yang Mulia. Cuman 1. Kecamatan apa yang tidak tanda tangan? Kecamatan Pusangan Yang Mulia. Apa? Pusangan. Pusangan. Nah, Pusangan. Ya oke. Nah, Oke, kemudian sebentar Pak, sebentar. di Pusangan. Sebentar. Bapak ini nggak sabar juga orangnya. Nah sekarang pertanyaan, di Kecamatan Pusangan itu berapa TPS? Di Pusangan itu KPU berapa TPS di Pusangan? 95 Yang Mulia. Bukan di kecamatan. Kecamatan Pusangan itu berapa TPS? 95 Yang Mulia, kalau yang ada sama kami. 95, oke sebentar. Dari 95 itu KPU berapa yang tidak ditandatangani oleh saksi pemohon di TPS? Semua tanda tangan ya? Hanya di kecamatan yang tidak tanda tangan. Oke lanjut Pak. Baik Yang Mulia, ini Terima kasih KPU. untuk di desa atau di Gampong itu ada bukti P131 sampai dengan bukti pihak terkait P1367 Yang Mulia. Oke nanti kita Itu cek. bukti, ya. Apalagi yang mau Bapak sampaikan? Bahwa terhadap partisipasi pemilih Yang Mulia, Ya. Bupati dan Wakil Bupati Biren itu sebanyak 227, kemudian setara dengan kalau dipersenkan 71,8%. Artinya pemilih dalam pemilihan tahun 2004 itu sangat berpartisipasi Yang Mulia. Oke. Jadi Lebih tidak benar dari 70% pemohon. ya? Ya. Oke. Apa lagi? Baik, langsung. 20% pun orang datang Pak, kita nggak bisa mempermasalahkan Pak. Itu. Siap. Itu urusan orang mau datang atau tidak gimana lagi, nggak ada kewajiban kok di kita. Baik. Silakan. Langsung ke petitum Yang Mulia dibacakan rekan saya. Woi, silakan. Kami lanjutkan Yang Mulia izin. Ya, silakan. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah
dan tetap berlaku keputusan Komisi Independen Pemilihan dalam kurung KIP Kabupaten Birun nomor 3979 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Birun tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 17.45 WIB. Hormat kami kuasa pihak terkait seluruhnya ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Panwaslih, Kabupaten Birun. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana Yang Mulia izinkan kami untuk menyampaikan keterangan Panwasli Kabupaten Birun terhadap perkara nomor 12 garing PHPU titik Bupati strip 13 tahun 2025 yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Birun nomor urut 1 Murdani Yusuf dan Bapak Mohaimin. Pak, sebelum Bapak menjelaskan pertanyaannya, berapa Bapak menerima laporan selama proses ini? 2 Yang Mulia. 2 saja? Iya Yang Mulia. Laporan dari 2 itu berapa yang diregistrasi? Ini mungkin akan dibantu sama Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran. Ya, silakan Pak. Saya sebetulnya memang mencari cara supaya Ibu itu yang ngomong Pak, jangan Bapak yang ngomong. Silakan Bu. Izin Yang Mulia menambahkan, kami menerima 2 laporan. Ya. Yang direkomendasikan ke DKPP 1, yang satunya lagi kita teruskan ke kepolisian, dan sudah ada putusan pengadilan serta putusan banding. Oke. Yang disampaikan ke DKPP itu etik. Siapa yang melakukan pelanggaran etik, Bu? Dugaan yang dilakukan oleh jajaran KIP. KIP Kabupaten. Iya, Berapa orang, Bu? yang dilaporkan 5 orang. 5-5-nya. Apa bentuknya, Bu? Pelanggaran etiknya? Pelanggaran etik pada saat debat kedua pelaksanaan pilkada kemarin. Jadi di debat itu seperti yang diceritakan tadi soal pembocoran soal itu? Iya, diduga demikian. Yang Mulia. Diduga dibocorkan soal ke nomor berapa dibocorkan, Bu? Ke 03. Yang menang ini? Iya. Ke pemenang itu dibocorkan? Iya, ini Oke. laporan dari masyarakat. Jadi Oke. rekomendasinya ke DKPP yang kami lakukan. Sudah ada putusan DKPP? Belum ada, sedang dalam proses. Kalau yang pidana tadi apa? Yang dilaporkan ke kepolisian? Pidana tadi di satu kecamatan, Kecamatan Makmur, bahwa ada laporan tindak pidana pemilihan, dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh warga Ya. untuk memilih salah satu paslon. Untuk Jadi memilih uang- paslon berapa, Bu? Paslon 03. 03. Iya. Uang Berapa orang, Bu? 1 orang, Yang Mulia. 1 orang. Uangnya berapa? Uangnya sebesar Rp300.000 Per orang? 2 orang. Kedua orang yang diserahkan, yang satu 200, yang satu 100.000. Oke, 100, satu lagi 200.000. Yang lain ada, Bu? Sini sudah ada putusan? Yang untuk laporan tindak pidana hanya 1 dan ini sudah ada putusan. Apa putusannya, Bu? Putusan pengadilan ini nomornya tidak saya bacakan pada tanggal 3 Januari yang pada pokoknya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 24 bulan. Oke. Nah, kemudian ada putusan banding juga Yang Mulia. Ya. Ini nomornya tidak saya bacakan. Kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 bulan dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 hari. Ini dinaikkan ya dari 12 Bulan. menjadi percobaan 36 bulan. Iya, Yang Mulia. Oke, jadi dari 2 tahun menjadi 3 tahun ya, Bu ya? Iya, benar. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan temuan ada nggak? Tidak ada Yang Mulia. Nggak pernah dicari mungkin, Bu? Ada kami lakukan penelusuran Yang Mulia. Ya. Ada hingga 10 ada kita lakukan penelusuran tapi tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran. Oke, Bapak lanjutkan, Mbak. Bapak nanti berkecil hati pula nanti. Baik Yang Mulia. Yang pertama menyangkut dengan dalil permohonan yang menyangkut dengan penghitungan perolehan suara. Dapat kami sampaikan bahwasanya perolehan suara sebagaimana seperti disampaikan oleh KIP Birun, dan kemudian menyangkut dengan proses pemungutan dan penghitungan suara baik di tingkat TPS, kecamatan sampai di tingkat kabupaten tidak terdapat pelanggaran. Oke. Semua TPS saksi
semua saksi di tingkat TPS mendatangani hasil. Ya, Cuma di tingkat kecamatan, satu kecamatan yaitu Kecamatan Pesangan Tidak yang tanda tangan. 01-nya saksi 01 tidak mendatangani hasil karena dengan alasan apa alasannya, Pak? money politik Ya. dan sudah dicatat dalam formulir kejadian khusus. Kemudian di tingkat Di kabupaten kecamatan itu berapa jumlah pemilihnya, Pak? Atau jumlah suara sahnya berapa? lupa yang mulia. KPU di kecamatan yang tidak ditandatangan itu jumlah suara sah berapa? 32 yang mulia. 32 apa? Ribu yang mulia. Jumlah suara sahnya 32.000. Siap yang mulia. 32.000 ya. Ini di kecamatan ini siapa yang menang? 03 yang mulia. Berapa? Izin lupa yang mulia. Anda cari sekarang. Siap yang mulia. Pekerjaan Anda itu kok bisa lupa? Silakan lanjutkan Bawaslu. Baik, Atau yang mulia. pihak terkait, ada enggak datanya di pihak terkait? Di kecamatan itu berapa komposisi suara? Masih dicari yang mulia. Silakan Bawaslu. Baik yang mulia, menyangkut dengan di tingkat kabupaten bahwa saksi 01 juga tidak menandatangani di hasil dengan alasan money politik yang mulia. Kemudian menyangkut dengan permohonan yang mendalilkan bahwa termohon pada saat rekrutmen PPK dan PPS tidak mengutamakan calon yang memperoleh nilai kelulusan tinggi. Dapat kami sampaikan yang mulia bahwa kami Panwasli Biren baru dilantik pada tanggal 16 Mei 2024, sedangkan proses perekrutan PPK dimulai dari tanggal 23 April sampai dengan 16 Ya, Mei. Anda memang baru, tapi kan sebagai sebuah organisasi kan itu ada datanya semua. Jadi tidak boleh punya alasan bahwa itu kami belum ada, itu nggak boleh punya alasan begitu. Siap yang mulia, dan sampai dengan setelah kami dilantik, kami juga tidak menerima laporan dari masyarakat ataupun peserta yang ikut tes calon PPK tersebut yang mulia. Oke, itu benar kalau laporan ya. Tapi mengatakan kami baru dilantik itu nggak boleh. Organisasi itu nggak boleh putus, Pak, walaupun orangnya berganti. Paham itu ya? Siap yang mulia. Oke, lanjut. Menyangkut dengan permohonan pemohon terkait saat tahapan uji mampu baca Al-Quran yang mulia, dapat kami sampaikan bahwa hasil pengawasan bahwa memang ada kejadian pada saat tersebut di mana awalnya proses uji mampu baca Al-Quran, panitia tidak menggunakan pengeras suara. Kemudian dari kami Panwasli telah melakukan saran perbaikan secara lisan, dan kemudian uji mampu baca Al-Quran diulang kembali oleh panitia sampai dengan menggunakan pengeras suara yang mulia. Oke, tapi itu diulangi kembali ya. Iya yang mulia. Sudah pakai pengeras suara. Benar, betul yang ya? mulia. Betul KPU? Benar yang mulia. Oke, sudah dapat suaranya belum? Iya. Kalau enggak nanti Anda saya suruh ke Aceh, balik ke sini lagi nanti menyampaikan suaranya kalau enggak dapat. Silakan. Baik yang mulia, menyangkut dengan pokok permohonan yang mendalilkan kecurangan dan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 3 pada saat debat terbuka yang mulia. Ini nomor urut 3 ini incumbent. Bukan yang mulia. Incumbentnya nomor berapa? Enggak ada yang Enggak mulia. ada incumbent. Apa jabatannya nomor urut 3 ini? Pengusaha yang mulia. Pengusaha di Aceh. Ketua Partai Golkar yang mulia. Oke, lanjut. Berdasarkan hasil pengawasan bahwa pada saat debat kedua berlangsung, kami juga menerima laporan melalui WA dari tim salah satu calon terhadap adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh moderator, di mana moderator diduga menukar soal, dan kemudian kami menindaklanjuti, kami menindaklanjuti untuk menyampaikan kepada moderator soal-soal yang telah dibacakan untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Moderatornya siapa, Pak? Pihak ketiga yang Iya, mulia. pihak ketiganya siapa? Kami tidak mengenalnya yang mulia. KPU siapa pihak ketiganya? Azwani namanya yang mulia. Dari mana orangnya? Delta Media, Banda Aceh yang mulia. Apa? Dari Delta Media. Siap. Oke. Izin yang mulia, sekalian saya sudah dapatkan ini Berapa suaranya? Untuk perolehan nomor urut 3, 18.689 yang mulia. 18.689. 689. Nomor urut 2? Urut 2, 2.995 yang mulia. 2.995. Siap yang mulia. Nomor urut 1? Urut 1, 5.613 yang mulia. 5.613. Siap yang mulia. Ada lagi?
Sudah yang Cukup mulia. ya? Berarti di sini sekitar 26.000 suara ya. Yang Siap. suara sahnya berapa tadi? Izin yang mulia, tadi ada kesalahan jumlah DPT kita 38403, kemudian pengguna hak pilihnya 28072 yang mulia. Ya, berarti kan Anda asal jawab aja tadi itu. 28072. 072 yang mulia. Oke, lanjut Pak. Pak Bawaslu, Pak Panwaslih. Baik yang mulia, menyangkut dengan pokok permohonan yang mendalilkan bahwa termohon mengarahkan anggota penyelenggara pemilihan yaitu PPK dan PPS pada tanggal 25 Oktober dan para kecil untuk bertemu langsung dengan salah satu pasangan calon nomor urut 3 di posko pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang mulia. Berdasarkan dengan hasil pengawasan dan penelusuran yang kami lakukan yang mulia, Ya. bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran yang mulia. Oke. Lanjut. Menyangkut dengan permohonan pemohon pokok yang mendalilkan telah terjadi kecurangan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 berupa politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif yang menyebabkan selisih suara di 8 kecamatan tadi secara keseluruhan telah disampaikan oleh Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran yang mulia terhadap Itu kasus terbukti atau tidak? yang terbukti ada satu yang mulia menyangkut Satu ya. dengan money politik. Oke, apa lagi? Demikian Cukup. yang mulia yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih. Yang mulia Pak Arsul, Pak Ridwan, ada yang mau diklarifikasi? Pak Ridwan? Cukup. Terima kasih. KPU atau KIP ya, KIP Biren, dengan Panwaslih Biren serta pihak terkait